Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Beratkah Beban Hidupmu? Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong dan melindungi kami. Dan kalau saat ini kembali kami ada, itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Bapa, saat ini kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, beban hidup yang sering datang melanda kehidupan manusia memang membuat manusia begitu khawatir akan perjalanan hidupnya. Ada yang menyerah, ada pula yang terus berjuang untuk mengeluarkan dirinya dari beban hidup yang dirasakan semakin berat. Kita sebagai orang percaya, pastinya kita harus terus berjuang untuk bisa mengeluarkan diri dari setiap beban hidup yang dialami dengan mengandalkan pertolongan Tuhan. Sebab kita mempunyai Tuhan Yesus yang selalu setia kepada kita. Alkitab dengan jelas memberikan pengertian dan penguatan kepada kita yang sedang mengalami beratnya beban hidup. Salah satu bunyi firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat 6 adalah suatu bunyi firman Tuhan yang mampu memberikan semangat untuk tetap menjalani hidup. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, ayat firman Tuhan ini berisi perintah untuk tidak khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berbicara tentang jangan khawatir, kata khawatir dalam ayat ini berarti merasa cemas, khawatir, atau gelisah. Khawatir memang merupakan emosi yang wajar dialami oleh semua manusia. Namun, jika dibiarkan berlarut-larut, maka rasa khawatir dapat berdampak negatif bagi kesehatan fisik dan juga kesehatan mental kita. Sedangkan perintah untuk berdoa dan bersyukur, hal ini karena doa merupakan sarana komunikasi kita dengan Allah. Melalui doa, kita dapat menyampaikan permohonan dan keluhan kita kepada Allah. Berdoa juga merupakan cara kita untuk mempercayakan hidup kita kepada Allah. Dan ucapan syukur merupakan sikap hati yang mengakui kebaikan Allah dalam hidup kita. Bersyukur dapat membantu kita untuk tetap fokus pada hal-hal yang baik dan positif dalam hidup kita. Jadi saudaraku, ketika firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Maka penjelasan firman Tuhan tersebut memberikan pengertian kepada kita sebagai orang percaya bahwa janganlah kita terlalu khawatir akan beban hidup yang sedang kita alami. Tetapi kita harus bersyukur karena walaupun beban hidup itu terasa berat, tetapi nafas hidup masih kita peroleh. Jika kita juga harus senantiasa setia kepada Tuhan, dan apapun yang kita alami, harusnya kita nyatakan kepada Allah dalam doa. Ingatlah saudaraku, bahwa kuasa doa sangatlah besar. Siapa yang sungguh-sungguh berdoa, pasti akan dijawab oleh Tuhan. Hal inilah yang dijelaskan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudaraku, Alkitab yang mengajarkan tentang pentingnya saling mengaku dosa dan saling mendoakan satu sama lain. Ayat ini mengatakan bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayat ini memiliki beberapa makna penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, ayat ini mengajarkan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam hubungan kita dengan sesama orang percaya. Dosa adalah sesuatu yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga merusak hubungan kita dengan sesama kita. Oleh karena itu, penting untuk mengakui dosa kita kepada orang lain, sehingga kita dapat menerima pengampunan dan penyembuhan. Kemudian yang kedua, ayat ini mengajarkan pentingnya kuasa doa. Doa adalah sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita berdoa dengan yakin, maka doa kita akan didengar oleh Tuhan. Dan Ia, Tuhan yang Maha Pengasih dan yang Maha Pemurah itu, akan menjawabnya dan memberikan yang terbaik menurut Tuhan dan menurut waktunya Tuhan. Yang ketiga, ayat ini mengajarkan pentingnya komunitas orang percaya. Ketika kita saling mendoakan dengan sama-sama saudara seiman, maka kita menunjukkan bahwa kita saling mengasihi dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Komunitas orang percaya adalah tempat di mana kita dapat menemukan pengampunan, penyembuhan, saling menguatkan untuk menjalani hidup ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah yang harus kita takutkan dan khawatirkan bila sudah ada jaminan yang pasti yang akan selalu hadir tepat pada waktunya, yang akan menolong kita dalam perjalanan hidup kita? Tentunya kita tidak perlu merasa takut, saudaraku, tidak perlu merasa khawatir dan tidak perlu merasa cemas yang berlebihan. Kita harus senantiasa bersyukur dalam segala keadaan hidup yang sedang kita alami. Janganlah engkau pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah larut dalam kesedihan yang berlebihan. Tetapi senantiasalah bersyukur dan berdoalah, saudaraku. Karena melalui cara hidup yang seperti itulah, beban hidupmu akan digantikan Tuhan dengan berkat yang melimpah. Percayalah saudaraku, karena hanya Tuhan Yesus yang mampu menolong kita dan Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan mengerti apa yang kita alami. Dia Tuhan peduli apa yang kita rasakan. Serta Dia Tuhan yang tahu apa yang kita butuhkan. Sebab itu, tetaplah engkau berdoa kepadanya, karena seruanmu itu
doamu itu mengeluarkanmu dari setiap beban hidup yang sedang engkau alami sekarang ini. Saudaraku, banyak orang merasa beban hidup yang terasa semakin berat. Memang hidup di dunia ini tidak selalu mudah. Kita semua mengerti. Ada banyak hal yang dapat membuat kita merasa berat dan merasa terbebani. Beban hidup itu bisa berupa masalah ekonomi, soal kesehatan, soal hubungan keluarga, juga pekerjaan, juga usaha, dan bahkan masalah rohani. Ketika beban hidup terasa berat, kita sering merasa putus asa dan tidak berdaya, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita merasa sendirian dan tidak ada yang bisa menolong kita. Kita mungkin mulai menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, dan bahkan beberapa orang berani menyalahkan Tuhan. Namun, kita harus ingat saudaraku bahwa kita sebenarnya tidak sendirian. Tuhan itu selalu ada bersama kita. Itu jaminan Tuhan bagi kita sebagai anak-anaknya. Dialah Tuhan satu-satunya yang dapat memberikan kelegaan bagi beban hidup kita. Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudaraku, sesungguhnya ayat ini memberikan janji kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita yang mau datang kepadanya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, saudaraku, dalam keadaan kita yang sedang terbebani. Dia Tuhan akan memberikan kekuatan dan memberikan penghiburan yang sesungguhnya kepada kita. Dalam ayat ini, Yesus Kristus memberikan undangan kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk mau datang kepadanya. Dia berjanji akan memberi mereka kelegaan. Kata letih lesu ini menggambarkan orang yang merasa telah lelah secara fisik, lelah secara mental, dan juga lelah secara emosional. Sedangkan kata berbeban berat, hal ini menggambarkan beban yang berat dan sulit untuk dipikul sendirian. Beban ini bisa berupa beban dosa, beban masalah hidup, atau beban-beban yang lainnya. Dan undangan Yesus ini adalah kabar baik bagi semua orang yang merasa letih lesu dan berbeban berat. Yesus menawarkan kelegaan kepada mereka yang datang kepadanya. Apa yang dimaksud dengan kelegaan yang ditawarkan oleh Yesus? Saudaraku, kelegaan ini tidak hanya berarti kelegaan secara fisik saja, tetapi juga kelegaan mental dan juga kelegaan emosional. Tuhan kalau memberi sesuatu itu tuntas dan komplit paketnya, saudaraku. Yesus menawarkan kelegaan dari dosa, kelegaan dari masalah hidup, dan kelegaan dari beban-beban lainnya. Kelegaan yang ditawarkan Yesus adalah kelegaan yang sejati dan kekal. Kelegaan ini tidak akan pernah hilang pada anak-anak Tuhan yang dengan setia menanti pertolongan Tuhan. Saudaraku yang disertai Tuhan, terkadang ketika kita sedang menghadapi banyaknya permasalahan yang berat, perasaan lelah, dan juga putus asa membuat kita itu merasa terasingkan dari sekeliling kita. Rasanya tidak ada seorang pun yang dapat mengerti apa yang kita tanggung. Kesendirian yang kita rasakan pun kerap membuat kita rasanya ingin menyerah
dan akhirnya kita menjadi kalah. Mari kita baca 2 Korintus 1 ayat 8. Sebab kami tahu, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggung atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Saudaraku, dalam ayat ini, Paulus menceritakan tentang penderitaan yang dialaminya bersama rekan-rekannya di Asia Kecil. Penderitaan itu begitu berat dan melelahkan sehingga mereka sampai putus asa. Penderitaan yang dialami oleh Paulus dan rekan-rekannya itu bisa jadi berupa penganiayaan, berupa penindasan, dan bahkan ancaman kematian. Namun di tengah penderitaan itu, mereka tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Pengharapan inilah yang menjadi kekuatan bagi Paulus dan juga rekan-rekannya untuk bertahan dalam penderitaan. Pengharapan itu juga membuat mereka menjadi lebih kuat dan lebih dewasa dalam iman. Ya saudaraku, Rasul Paulus sangat memahami hal ini. Meski ia dipakai Tuhan secara luar biasa, bukan berarti ia luput dari berbagai penderitaan. Semua itu bukan hanya mengancam nyawanya, tetapi juga menghilangkan semangat hidupnya. Namun demikian, ia selalu datang kepada Tuhan untuk memperoleh penghiburan dan kekuatan yang baru, sehingga ia bisa menyelesaikan panggilannya dengan baik. Ya saudaraku, apapun yang kita rasakan sekarang ini, kita perlu mengerti sebuah kebenaran ini. Setiap orang punya masanya masing-masing ketika mereka harus menghadapi tantangan besar dalam hidupnya. Tidak peduli sehebat apapun hidup mereka kelihatannya. Apapun yang kita hadapi saat ini, percayakanlah ke dalam tangan Tuhan, saudaraku. Maka Dia Tuhan akan mengubahkan keputusasaan kita menjadi hidup yang berpengharapan. Dia Tuhan akan memberikan semangat yang baru dan mengadakan mukjizat pemulihan batin dalam hidup kita. Saudaraku, beratkah beban hidupmu saat ini? Jika engkau mulai letih lesu, merasa kepayahan, janganlah engkau menjadi putus asa, saudaraku. Janganlah engkau menjadi takut dan khawatir. Bukankah ada Tuhan yang mengasihi dan peduli akan hidupmu? Datanglah segera kepada Tuhan, saudaraku. Jangan engkau tunda-tunda lagi. Hilangkan segala keraguanmu. Tuhan berkata dan memanggilmu dengan lemah lembut, dan tangannya terulur kepadamu. Dengarkan suara panggilan yang penuh kasih itu berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudaraku, ada banyak orang yang tidak tahu bahwa Tuhan itu siap memberikan kelegaan kepada setiap orang yang mau menghampiri dan menyambut panggilan Tuhan ini. Bagaimana cara mendapatkan kelegaan yang ditawarkan Yesus? Caranya adalah dengan datang kepadanya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika kita datang kepada Yesus, kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa dan membutuhkan pengampunan Tuhan. Kita juga menyerahkan hidup kita kepadanya dan menyerahkan beban kita kepadanya. Berdoalah dengan jujur, katakan terus terang semua beban yang menekan hidupmu.
Tuhan tahu, saudaraku, segala bebanmu itu tanpa engkau katakan Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin dari mulut bibirmu keluar sebuah kejujuranmu, apa yang engkau rasakan. Karena Tuhan tuh pengen berkomunikasi dengan akrab dengan anak-anaknya. Dan ketika engkau berdoa dengan tulus dengan segala kebenaran dan pertobatanmu, Tuhan akan bekerja dalam hidupmu, saudaraku. Ketika kita datang kepada Yesus, Dia akan mengampuni dosa kita dan membebaskan kita dari segala beban kita. Dia akan memberikan kita kedamaian, sukacita, dan harapan yang baru. Haleluya. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang lelah dan berbeban berat. Beban hidup kami terasa begitu berat, sehingga kami merasa tidak sanggup untuk memikulnya sendiri. Kami menyadari bahwa beban hidup ini adalah bagian dari kehidupan kami. Namun kami juga percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama kami untuk menopang dan menguatkan kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin datang kepadamu dan menyerahkan beban hidup kami kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kami kelegaan dan ketenangan. Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya orang yang dapat memberi kami kelegaan yang sejati. Engkaulah satu-satunya yang dapat menguatkan kami untuk memikul beban hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan kami. Kami percaya bahwa Engkau akan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati anak-anak-Mu untuk tetap berhasil dalam setiap pekerjaan dan usahanya. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat berharap Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda.
agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.